Pembiusan seringkali dilakukan dalam tindakan pengobatan atau tindakan medis untuk sebuah pembedahan terjadi. Mengapa perlu dibius? Supaya orang tidak merasa sakit ketika pembedahan terjadi. Dan begitu pula pembiusan seringkali terjadi secara negatif dalam hidup kita. Kita bisa terbiuskan oleh segala macam kejayaan atau hal-hal baik yang ada di dunia ini, termasuk hal-hal yang buruk pula. Kita bisa terbius oleh apapun juga, bahkan siapapun juga. Pembiusan itu yang seringkali terjadi di alam bawah sadar kita, membuat kita akhirnya larut di sana. Dan kalau sudah pembiusan terjadi, maka akan muncul langkah berikutnya, yaitu pembiasan. Yaitu penyimpangan dari sesuatu. Orang saat dibius dia tidak sadarkan diri. Saat dibius dia sedang seperti larut di dalam nyenyak tidur yang membuat dia pulas, membuat dia lelap, sehingga dia tidak dapat mendengar apa-apa, bahkan tidak lagi bisa peka terhadap segala sesuatu. Pembiasan pun terjadi karena pembiusan itu. Begitu pula dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan berbagai macam masalah, seringkali itu membius kita. Atau segala macam keberhasilan itu juga bisa membius kita, membuat kita larut di sana, menjadi ponga dan merasa kita hebat. Banyak hal yang berpotensi untuk menjadi bius buat hidup kita, yang berdampak bias akan muncul, penyimpangan-penyimpangan terjadi. Karenanya kita perlu bangun dari lelap kita, dari pulas karena terbius oleh segala sesuatu atau oleh siapapun juga. Terbangun supaya kita tidak pulas larut di dalam pembiusan itu. Kita perlu sadar setelah satu langkah pembiusan dalam tindakan pembedahan itu, seseorang harus sadar kembali dan mulai rasa sakit muncul kembali. Karenanya kita perlu di dalam rangka menjelang kedatangan Kristus di acara Natal yang akan kita ikuti, mari kita memahami bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan mau mengundang kita bangun dari pulasnya tidur kita, agar menjadi antusias lagi. Dari pulas jadi antusias. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari ayat yang kita sudah pernah dengarkan tentang gembala. Lukas 2 ayat 16-17 dan ayat yang ke-20 saya bacakan dari Alkitab Indonesian Literal Translation. Dan dengan bergegas mereka para gembala pergi dan mendapati baik Maria dan Yusuf maupun bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Dan setelah melihat, mereka memberitakan perkataan yang telah dikatakan kepada mereka mengenai bayi itu. Dan para gembala itu pulang sambil memuliakan dan memuji Elohim atas segala sesuatu yang telah mereka dengar dan lihat sebagaimana telah dikatakan kepada mereka. Catatan dari Lukas pasal 2 ini tentang gembala yang terkejut saat mereka sedang tidur pulas, terbangun oleh gegap gempita nyanyian malaikat yang memberitakan tentang kelahiran Sang Mesias yang diurapi itu. Sang Mesias, Raja yang diurapi itu akan lahir, dan mereka terbangun dari pulas mereka. Namun mereka bangun bukan sekedar lalu kemudian bangun begitu saja. Yang menarik dicatatkan tadi bahwa mereka bergegas pergi mendapati Maria dan Yusuf. Ada sebuah tindakan langsung tanpa menunggu. Ada sebuah keantusiasan yang bertumbuh oleh kedatangan sang malaikat yang membangunkan mereka dari pulas itu. Dan ini menjadi sebuah perlambang para malaikat yang bernyanyi begitu rupa membangunkan gembala yang sedang pulas tidur, untuk mereka lalu kemudian segera antusias dan bergegas pergi menghampiri Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf. Dan setelah itu tidak berhenti sampai di situ mereka pulang lalu tidur lagi, tidak, tapi mereka memberitakan perkataan yang telah mereka dengar itu. Tentang bayi itu mereka kasih tahu kepada Yusuf dan Maria, sampai Maria hanya menyimpan saja di dalam hatinya. Dan bukan berhenti sampai menceritakan itu kepada Yusuf dan Maria. Mereka juga pulang sambil memuliakan Tuhan, memuji Elohim, memuji Allah atas segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat, yang terjadi persis. Dan itu sungguh terjadi.
Ini merupakan satu gambaran bagaimana peristiwa kedatangan Tuhan lewat tampilnya malaikat yang memuji, lewat hadirnya Kristus yang terlahir. Itu semua sesungguhnya bukan membuat kita menjadi tidur pulas dalam melankolisnya sebuah acara Natal yang membuat kita terenyuh, tersentuh, air mata mengalir dengan pendar-pendar lilin menyala dalam candlelight service. Bukan itu sebenarnya inti dari sebuah Natal, tetapi mengingatkan kita bahwa datangnya Sang Mesias di dalam Natal yang pertama itu bukan saja membilas hidup mereka yang serba terbius dan terbias. Bukan saja membilas, membersihkan hidup yang sedang terbius oleh berbagai macam keasikan atau mungkin segala macam masalah hidup. Kita bisa terbius oleh itu dan menjadi bias lagi pandangan kita, menyimpang dari apa yang harus kita pandang sebagai yang utama dari peristiwa Natal. Dan bukan saja membilas yang terbius dan terbias itu, tapi kedatangan Tuhan juga untuk membangunkan kita yang pulas di dalam segala macam nyenyak asiknya hidup kita, atau nyenyak sulitnya hidup kita, atau nyenyak perkabungan kita. Dibangunkan agar dari pulas kita jadi antusias lagi, kita menjadi beraktivitas lagi, dan aktivitas yang makin meluas. Sang Gembala ketika pulas bangun oleh gambaran malaikat yang datang menghampiri mereka, lalu mereka sesegera mungkin beraktivitas, dan aktivitas itu meluas. Mereka ceritakan kemana-mana, mereka menjadi pemberita-pemberita kabar baik itu kepada banyak orang. Bukan saja Yusuf dan Maria yang mendengarkan, tapi mereka memuliakan Allah sampai banyak orang yang mengetahui. Gembala-gembala ini dibangunkan oleh Natal, dibangunkan oleh hadirnya Tuhan, dibangunkan oleh datangnya Tuhan, yang membuat mereka yang tadinya tidur pulas menjadi antusias kembali. Ayo sekarang jangan kita larut dalam pulasnya masalah kita, larut dalam pulasnya pergumulan kita, larut dalam pulasnya kesedihan kita atau kesakitan kita, tapi antusias lagi dan minta Tuhan yang datang itu bukan saja membuat kita terenyuh, tapi membuat hati kita tersentuh sekaligus terbangunkan untuk kita antusias lagi, beraktivitas secara meluas. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat menjelang Natal, selamat bersiap-siap, lakukan yang terbaik, beri yang terbaik, dan alami Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Amin.